Lah kan lucu ya. Kan Harun Masiku itu emang tersangka korupsi ya, terduga koruptor ya kan, terduga koruptor lah. Terus mau ditanyain apa Pak? Kalau Pak Firly Bahuri nggak mau ditanyain Harun Masiku, mau ditanyain apa? Harga ikan koi? Kan nggak mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngebul kopi gua guys. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, insya Allah itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang Ketua KPK. Iya, beliau adalah Bapak Firly Bahuri. Ternyata beliau bisa kesal juga ya. Kenapa kesal? Tadi kita bahas Pak Luhut ya, begitu. Jangan menyerang saya. Ya. Itu kesal juga nggak sih ya Pak Luhut itu gitu? Merasa diserang itu. Biasanya yang merasa diserang itu kan kesel ya. Biasanya kita nggak tahu Pak Luhut itu lagi kesel atau lagi bahagia, kan kita nggak tahu ya, ekspresi wajahnya itu kan kita nggak bisa nilai itu. Dan sekarang ini kita mau ngebahas Pak Firly Bahuri. Nih beritanya nih. Firly Bahuri kesal dicecar soal Harun Masiku. Pertanyaan titipan ya. Lah kan lucu ya, kan Harun Masiku itu emang tersangka korupsi ya, terduga koruptor ya kan, terduga koruptor lah. Terus mau ditanyain apa Pak? Kalau Pak Firly Bahuri nggak mau ditanyain Harun Masiku, mau ditanyain apa? Harga ikan koi? Kan nggak mungkin Pak. Pak Firly ya ditanyain tentang korupsi lah Pak. Nanti ditanyain anak Pak Jokowi belum dipanggil, nanti kesal lagi. Ya udah sewajarnya Bapak ditanyain tentang Harun Masiku. Ya namanya juga Bapak KPK, Ketua KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi dibaca dulu deh beritanya ya. Ini dilansir cnnindonesia.com Rabu 8 Juni 2022. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri menolak memberikan penjelasan tentang perkembangan pencarian buron ex-politikus PDIP Harun Masiku. Sikap tersebut diperlihatkan Firly saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 8 Juni. Ya udah, nanti kalau ketemu Pak Firly jangan ditanya Harun Masiku guys. Tanya kira-kira Bapak lebih milih mana, Real Madrid sama Juventus? Ya, terus itu harga tiket Borobudur itu Pak mestinya dipakai untuk Formula E atau MotoGP. Makin kagak nyambung gue. Ya pantas lah kalau ditanyain soal Harun Masiku bosku. Ya, dan ini kan waktu kepemimpinan Pak Firly ini kan yang sampai Novel Baswedan itu kan bilang bisa nangkep Harun Masiku tuh, tapi justru nggak lolos tes apa itu namanya, kebangsaan ya. Nah itulah tesnya dah. Aduh. Awalnya Firly mengatakan orang yang masuk daftar pencarian orang DPO atau buron-buron KPK berjumlah 5 orang saat ini. Menurutnya seluruh buron itu masih dalam tahap pencarian hingga sekarang. Orang yang dalam keadaan kondisi daftar pencarian orang itu bukan hanya Harun Masiku, ada 5 orang dan itu masih ada dalam tahap pencarian kita, kata Firly.
Setelah itu Firly malah mempertanyakan balik alasan wartawan menanyakan perkembangan pencarian Harun. Ia pun mempertanyakan apakah pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan titipan dari pihak tertentu. Loh, kalau Pak Firly bilang itu ada pertanyaan titipan dari pihak tertentu, berarti Pak Firly mencurigai Harun Masiku ini berkaitan dengan pihak tertentu. Kenapa harus dititipkan? Mestinya nggak peduli Harun Masiku, Harun Perak itu atau tembaga itu. Ya nggak tahu. Yang penting koruptor ya ditanyain ke Pak Firly. Tapi justru karena Pak Firly menanyakan ada titipan dari pihak tertentu, apakah kalau membongkar Harun Masiku itu justru bisa membongkar korupsi kelompok tertentu? Bukan begitu, Pak. Ini pemikiran saya aja, Pak. Ya kan? Firly berkata banyak hal yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya soal pencarian Harun. Kok nanyanya cuma Harun Masiku aja, ada titipan ya? Dititipi ya pertanyaannya. Kok kayak nggak ada pertanyaan lain begitu, kan banyak loh yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya itu katanya. Itu kalau gue ada di situ, gue bilang, loh kok bisa Bapak curiga ada titipan? Apakah memang kalau membongkar Harun Masiku itu akan membongkar orang-orang yang memang dititipkan? Ayo, bisa. Kok kenapa Bapak nanya begitu? Kan wajar Pak kalau nanya. Gitu Pak, kalau saya. Karena banyak loh yang dikerjakan oleh KPK, bukan hanya itu. Memang banyak yang dikerjakan KPK. Tapi apakah salah kalau bertanya soal Harun Masiku? Soalnya kita juga ragu-ragu gitu Pak akhirnya Pak. Laporannya Pak Bang Ubaidillah Badrun kan gimana itu perkembangannya juga. Terus kemarin kita ngomongin soal korupsi pandemi juga gimana. Iya kan? Nih, jadi wajar aja Pak nanya yang tentang koruptor, wajar aja. Tapi ya beginilah pejabat kita nih. Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan meyakini lembaga anti rasuah di bawah nakoda Firly tidak bekerja memburu Harun yang menjadi buron sejak Januari 2020 silam. Nah, itu yang lebih lucunya lagi. Harun Masiku dari 2020 nggak ketangkep. Nggak tahu nih. Kemarin buronan Jepang di Indonesia bantu ketangkep. Buronan Jepang bisa ketangkep. Harun Masiku kagak ya. Sakti Harun. Novel menuturkan 3 alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, ia menyoroti sikap diam Firly CS ketika tim KPK yang melakukan operasi tangkap tangan OTT kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR 2019-2024 diintimidasi oleh oknum Polri. Kedua, tim tersebut dilarang melakukan penyidikan. Selanjutnya, Novel menyoroti upaya Firly CS mengembalikan anggota tim penyidik kasus tersebut ke instansi asal. Penyidik Rosa Purbobekti sempat dipulangkan ke Mabes Polri, akan tetapi Mabes Polri menolak karena Rosa belum habis waktu dinas di KPK. Dan memang banyak yang mencurigakan gitu Pak. Boleh dong, masa ini kan baru ditanya wartawan Pak. Masa gitu aja kesal, jawab aja, saya nggak bisa nangkap gitu. Atau mungkin Harun Masiku itu saya belum tahu keberadaannya, ya kan? Atau mungkin jawabnya kalau saya tangkap Harun Masiku, jabatan saya terancam. Jawab aja gitu. Ya kan biasa, masa begitu aja kesel Pak Firly, udah kayak Pak Luhut, iya kan? Sementara Jaksa Yadin Palebangan yang masuk ke dalam tim analisis ditarik ke Kejaksaan Agung. Yadin ditarik untuk kemudian dilibatkan ke dalam tim yang menangani kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Itu 3 indikator kenapa saya yakin bahwa HM Harun Masiku memang tidak akan ditangkap selama Firly di KPK, ucap Novel. Nah, itu Pak Novel yang ngomong. Pak Novel itu penyidik. Ya coba tangkap aja Pak, biar rakyat lega gitu. Biar ketahuan gitu. Siapa aja dananya, ya kan? Sakti bener loh Harun Masiku nih. Sudah lebih dari 850 hari KPK tidak mampu menangkap Harun. Belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan KPK terkait penanganan kasus tersebut. Iya, nangkap Harun susah guys, susah nangkap Harun. Karena kalau nangkap itu, wah imbasnya bisa banyak gitu ya. Bisa kemana-mana itu. Harun Masiku itu kan salah satu anggota partai berkuasa ya. Iya, wah. Sampai kesel loh Pak Firly ditanyain begitu. Udah, biasanya orang kalau kesel ditanyain itu mulu karena takut ketahuan biasanya, ya kan?
Kesel itu karena masih punya jabatan. Coba kalau nggak punya jabatan, takut tuh. Takut terbongkar. Ya udah gitu aja guys ya. Lagi musim memang yang kesel-kesel begini. Ya tadi kita naikin Pak Luhut ya, DPR aja digas. Dalam tanda kutip ya digas. Sekarang nih wartawan digas Pak Firly Bahuri. Kenapa ya? Ada apa sih sama Harun Masiku? Menurut kalian guys, KPK itu tahu nggak Harun Masiku di mana? Apa sengaja dibiarkan atau gimana menurut kalian? Komentar yang baik di bawah. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Gue bakal minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun Masiku di Indonesia atau di luar negeri? Lagi ngopi. Dan iya guys, jangan ditanyain Harun Masiku deh ya. Tanyain harga kuota nggak apa-apa kali ya. Kuota berapa giga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapet kiriman kaos nih keren ya. Tulisannya Pure Blood. Ada dua warna ya. Ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin. Merdeka, Allahu Akbar.